Kamu berencana mau liburan ke luar negeri nih. Barang-barang pentingmu jangan sampai kelupaan ya. Pastiin kamu membawa dompet, KTP, kartu kredit, krayon, uang cash yang berlaku di negara tujuan. Kok bawa krayon juga sih? Bener banget. Malahan sebagian traveler selalu bawa krayon saat mereka liburan loh. Krayon selalu bisa dipakai untuk nulis. Kalau tiba-tiba mereka perlu alat tulis, krayon ini langsung bisa digunakan tanpa perlu diasah dan nggak akan kehabisan tinta. Tapi saat pensil jatuh, bagian tengahnya bisa patah. Dan kalau sudah begini, pensilnya nggak bisa runcing lagi. Bisa kebayangkan ribetnya bawa pensil saat liburan? Alat tulis ini perlu diasah secara rutin. Pulpen di dalam pesawat juga nggak cocok. Tekanan udara di dalam kabin sangat fluktuatif, sehingga bisa menyebabkan pulpenmu meledak dan mengotori semua barang bawaanmu. Tapi kenapa harus naruh krayon di dalam dompet ya? Sebetulnya sih ada dua alasannya. Kemanapun kamu pergi, pasti kamu nggak mau jauh-jauh dari dompet. Jadi, kamu perlu naruh barang-barang penting yang diperlukan. Selain itu, krayon bisa mencegah semua kartumu rusak. Saat kamu berada di luar negeri, kartu lecek atau rusak bisa memicu masalah. Taruh aja benda padat dan lurus di dalam dompet untuk mengatasi masalah ini. Pensil dan pulpen pasti terlalu panjang kan buat dimasukin ke dompet? Nah, panjang krayon akan muat dimasukin ke dompet. Akhirnya kamu sampai di kota destinasimu yang indah. Setelah puas jalan-jalan dan menikmati budaya setempat, kamu mulai kecapean. Dan sekarang kamu pengen menikmati minuman hangat sambil bersantuy di tempat nyaman. Tapi kamu nggak bisa berbahasa lokal. Padahal rencananya kamu mau belajar beberapa ungkapan dasarnya saat masih di pesawat. Tapi malah keterusan nonton film. Terus gimana caramu nanya lokasi kafe terdekat dong? Nah, di sini kamu bisa pakai krayon. Ambil selembar kertas, lalu gambar simbol-simbol umum seperti wifi, cangkir kopi, kamar mandi, dan tanda tanya. Dengan begini, kamu bisa nunjuk tiap simbolnya untuk nanyain lokasi tempat penting ke penduduk lokal yang ramah. Kamu pengen ngupi-ngupi cantik? Nih, langsung datang. Saat kamu naik pesawat bareng temenmu, pakai tips pintar ini untuk pilih kursi ya. Jangan duduk di kursi tengah, meski kamu pengen banget duduk sebelahan bareng temenmu. Sebaiknya pilih kursi di sebelah lorong dan jendela aja ya, lalu kosongin kursi tengahnya. Penumpang lain pasti nggak akan nyaman deh saat mereka duduk di tengah orang-orang yang nggak dikenal. Jadi kemungkinan besar mereka nggak akan milih kursi di antara kalian berdua. Asik, kamu bisa selonjoran bareng temenmu di deret kursi yang sama. Tapi gimana ya kalau mereka tetap milih kursi tengah itu? Nggak masalah, minta aja secara baik-baik untuk tukar kursi agar kamu bisa duduk di samping temanmu. Mungkin mereka nggak akan keberatan dan kalian semua bisa senang. Kamu pasti pengen kan barang berhargamu terhindar dari tangan jahil? Kalau kamu membawa kamera atau laptop terbaru, bikin tampilannya kelihatan nggak menarik, biar si tangan panjang nggak ngincer isi tasmu. Pasang aja selotip di pojokan gadgetmu atau area aman lainnya. Dengan begini, barang mahalmu akan kelihatan rusak di mata orang yang berniat jahat. Kamera yang ditempeli selotip nggak layak dicuri, sehingga kamu bisa piknik dengan tenang. Dimanapun kamu singgah, baik di hostel, hotel, atau di tengah hutan, kamu pasti nggak pengen sikat gigimu nempel ke sembarang benda kan? Kamar mandinya juga bisa dipenuhi kuman. Ada tips simpelnya kok. Bawa aja jepit baju kayak gini untuk berjaga-jaga. Jepit sikat gigimu di bawah bagian kepalanya. Lalu, sanggah dengan kedua cabang jepit baju agar bulu sikatnya nggak kena kotoran. Kamu juga bisa memakai jepit baju untuk trik mantul lainnya loh, terutama saat kamu berada di kamar mandi umum yang pintunya nggak dikasih kunci. Taruh aja jepit baju di sela-sela pintu dan lantai. Tapi kalau ukurannya nggak pas, coba deh pasang di celah antara pintu dengan rangkanya. Bentuk jepitan yang mirip baji bisa menahan pintunya biar nggak ngebuka. Dengan begini, privasimu akan tetap terjaga. Kamu pengen bepergian dengan jalur darat ya? Saat piknik bareng rombongan, kamu pasti akan sering berhenti untuk makan dan minum sebentar. Dan kalian pasti akan ninggalin kotoran. Padahal kamu nggak perlu ngotorin tempat minuman di mobilmu dengan remahan loh. Taruh aja kertas cupcake di atasnya sebelum kamu memulai perjalanan. Nantinya kamu bisa mengambilnya biar tempat minumanmu tetap bersih. Wah, kayaknya enak nih kalau kamu makan yang segar-segar selagi nerusin perjalanan. Gimana kalau makan es krim aja? Tapi es krim bisa cepat meleleh dan bikin mobilmu kotor. Tenang aja, kamu bisa pakai wadah cupcake, kemudian lubangi bagian tengahnya.
Masukin stik es krim ke dalam lubang dan pegang bagian bawahnya. Lelehan es krimmu akan terkumpul di kertas cupcake. Main game di atas pesawat dan kereta pasti seru banget. Kamu bisa main kartu, teka-teki, tebak-tebakan, dan lain-lain. Tapi kalau kamu pengen mainin ular tangga, lempar dadunya pasti bakal sulit. Kalau salah lempar, dadumu malah akan jatuh ke kolong kursi, dan kamu harus repot-repot mencarinya sampai ketemu. Kamu nggak tahu pasti kan kalau ada benda kotor di bawah sana? Sebaiknya pakai cara ini aja. Masukin dadumu ke wadah bening yang semua sisinya transparan. Kocok aja wadah ini saat kamu dapat giliran. Dadumu nggak akan jatuh di sembarang tempat deh. Oh, ternyata di kota destinasimu ada banyak sungai tuh. Sepatu yang kamu pakai juga nggak anti air. Jangan langsung nyoret acara arung jeram dari agendamu ya. Ubah sepatu biasamu jadi sepatu tahan air dengan bantuan lilin. Lapisi bagian luar sepatu dengan lilin, terutama di area yang gampang basah. Lilin akan melapisi kain sepatu dan menghalau air. Sepatumu jadi nggak basah lagi deh. Selagi menikmati perjalanan jauh, kenapa nggak nyempetin buat piknik juga? Hitung-hitung sambil menikmati keindahan alam kan? Tapi kawanan semut bisa aja mengerubungi makananmu. Meski makananmu ditaruh di meja, semut tadi masih bisa naik melalui kaki meja. Nah, sebaiknya taruh semangkuk air di bawah kaki meja. Semut nggak akan bisa menyeberangi air untuk mengambil makananmu. Tapi kalau kamu dideketin lebah, cara penanganannya beda lagi sih. Kamu bisa aja terpencar dari rombonganmu saat keasikan menikmati pemandangan. Tapi tenang aja, kamu masih bisa bikin peluit pintar dari tutup biji eko. Trik ini gampang diikuti dan sangat efektif untuk nyari pertolongan. Teman-temanmu juga pasti bangga akan ide kreatifmu ini. Nah, terlebih dulu, kamu perlu nyari tutup biji ek yang masih bagus. Jangan ambil retak atau rusak ya. Tutup biji ek berukuran besar akan menghasilkan nada yang rendah. Pegang tutup biji ek dengan kedua tangan, lalu posisikan di antara kedua jempol dan telunjuk dan hadapkan bagian dalamnya ke arahmu. Taruh jempolmu di bibir tutup biji ek yang paling dekat. Sisi dalam pangkal jempolmu harus saling nempel hingga ngebentuk segitiga. Setelah itu, dekatkan bibir atasmu ke bagian atas kedua jempol. Lalu monyongkan bibir selagi kamu meniup agar udaranya nggak keluar dari bibir bawahmu. Meski sulit, kamu akan bisa melakukan trik ini setelah latihan. Coba deh tiup dulu. Suara keras yang dihasilkan akan mengingatkan teman-temanmu untuk segera datang ke lokasimu. Dengan alat ini, kamu juga bisa menakuti hewan liar supaya menjauh. Oh, kamu mau mainin lagu potong bebek angsa dengan alat bikinanmu ini? Ya udah, coba aja. Saat sedang berwisata air, kamu bisa memakai trik ini agar kuncimu nggak hilang. Ambil gabus botol, lalu lubangi bagian tengahnya. Lurusin klip kertas sampai ngebentuk kayak gini. Kemudian masukin ke gantungan kuncimu. Selanjutnya, pasang kunci tadi pada gabus sampai kencang. Kalau kuncimu tiba-tiba nyebur ke air, dijamin nggak akan tenggelam. Gabus botol akan membuatnya terapung dan kamu bisa langsung mengambilnya. Dengan trik ini, kamu nggak perlu repot-repot ngelakuin scuba diving dadakan.